Motor dengan konsep Retromatic adalah salah satu motor yang cukup favorit di Indonesia. Karena mau bagaimanapun, hampir semua produsen membuat motor seperti ini. Kenapa motor begini bisa laku? Tentu aja karena tren kaum yang susah banget ganti oli dan lebih mementingkan seblak udah pada bisa naik motor. Dan pilihan kaum hawa biasanya motor yang memiliki tampilan imut-imut. Dan motor yang memiliki tampilan imut-imut tentu aja bukan motor ini. Karena tentunya motor yang bergaya imut-imut haruslah motor retro klasik. Dan motor retro klasik yang paling ikonik di Indonesia adalah Scoopy. Honda Scoopy adalah motor retro klasik yang hype pertama kali di Indonesia, yang mana pada tahun 2010 Honda meluncurkan Scoopy generasi pertama. Motor ini menggunakan mesin 108cc 2 valve yang bisa menghasilkan tenaga di 8,22 PS di 8000 rpm dan torsi maksimumnya di 8,32 Nm di 5500 rpm. Ketika motor ini diluncurkan, semua kaum hawa yang tadinya naik Mio langsung murtad pengen naik Scoopy. Dan ya, penjualan Scoopy naik drastis. Bahkan dalam peluncurannya aja, dalam waktu 1 minggu, motor ini terjual dalam jumlah 3000 unit. Bayangin, 3000 unit dalam 1 minggu. Kemudian kesuksesan ini membuat Honda terbuai untuk memberikan pembaharuan pada Scoopy, yang mana Honda melakukan upgrade pada tahun 2013 dengan mengeluarkan generasi kedua. Motor ini tentu aja sudah lebih modern, karena motor ini sudah menggunakan sistem injeksi PGM FI khas Honda. Sisanya ya masih sama, mesinnya sama dan lainnya, cuman bagasinya aja yang lebih luas. Dan ya, motor ini laku juga. Kemudian Honda masih berusaha memperbarui motor ini dengan mengeluarkan generasi ketiga pada tahun 2015. Desainnya ya hampir mirip, bahkan cenderung sama, yang beda cuman teknologinya aja. Sudah menggunakan ISP, sisanya ya sama. Kemudian Honda masih berusaha untuk memperkuat tapakannya di kelas ini dengan mengeluarkan generasi keempat pada tahun 2017. Dari segi desain ada yang berubah, cuman di headlampnya aja. Selain itu tapak bannya ya dikecilin malah jadi 12 inch, sisanya sama. Lalu Honda melakukan upgrade lagi pada tahun 2020. Untuk di generasi kelima ini, motor ini masih sama secara desain dengan generasi ketiga dan sebelumnya. Namun ada penambahan fitur, misalnya kayak USB socket, panel speedometernya udah semakin lengkap, dan ada smart key system. Sampai titik ini, Honda Scoopy bisa kita lihat perubahan yang terjadi hanya di lampu depannya aja dan penambahan fitur minor-minor aja. Yang berarti sudah 5 generasi begitu, seharusnya kita bisa berharap lebih di generasi ke-6-nya. Dan ketika generasi ke-6 diperkenalkan, hasilnya ya berubah di bagian depannya seperti biasa. Bagian belakangnya ya masih mirip, cuman beda ada list di lampunya aja. Sisanya ya udah sama aja. Bahkan mesinnya sama. Mesinnya masih menggunakan mesin yang berkapasitas 109,5 cc dengan ISP yang bisa mengeluarkan tenaga di 6,6 kW di 7500 rpm dan torsinya di 9,2 Nm di 6000 rpm. Ya ada peningkatan sih, cuman sedikit. Tapi kenapa nggak dijadiin 125 cc gitu? Mengingat Honda suka banget mainin cc untuk bahan marketing, kayaknya ini menjadi sesuatu hal yang kurang deh. Tapi apakah perlu motor Scoopy 125 cc? Mengingat motor ini pasarnya cuman buat pemakan seblak. Perlu nggak perlu sih? Nggak perlu untuk performa, tapi perlu buat marketing. Iya nggak sih? Tapi di luar dari mesinnya yang masih sama, kita harus mengapresiasi desainnya. Desain Scoopy ini terlihat modern karena tentu aja headlampnya yang menggunakan model LED crystal block. Yang berarti ini lampunya terang. Emang sih kalau dilihat sekilas motor ini kayak nengok ke atas headlampnya. Udah kayak mau nyorotin mata orang langsung. Tapi kalau diperhatikan lagi LED-nya nyorot ke bawah. Jadinya yang nyenter ke atas itu ya cuman ring halonya aja. Kemudian selain lampunya yang berubah, di bagian kepalanya entah kenapa di tahun 2025 nanti motor Honda kepalanya ditutupin semua. Honda PCX akan ditutup kepalanya dan Honda Scoopy juga ditutup juga. Emang sih jadi lebih rapi, tapi kayak kehilangan ciri khasnya aja. Namun ya gimana ya, serba salah sih ya. Kalau nggak ditutup nanti dibilang minor perubahannya. Kalau ditutup ya jadinya ada yang nggak suka. Tapi mau bagaimanapun, dengan kepala ditutup ini membuat Scoopy menjadi lebih rapi, tapi jadi kurang klasik. Namun jika kita melihat speedometernya nih, sepertinya hal tersebut seperti termaafkan. Karena speedometernya cukup menarik di sini. Simple tapi cukup menarik. Kemudian apalagi ya yang berubah? Oh iya, volume laci jadi lebih gede dan membukanya tinggal pencet dan di dalamnya ada power outlet dengan Type-C. Selain itu, velgnya modelnya juga baru. Ngomong-ngomongin velg, disinilah satu-satunya kelebihan Honda daripada Yamaha. Honda hampir selalu bisa memberikan velg yang model baru, sedangkan Yamaha selalu begitu-gitu aja. Mulai dari tahun 2004 sampai 2024 masih begitu.
Ah, itu mah formalitas doang. Sejauh ini sebenarnya masih oke-oke aja sih lihat Scoopy, tidak ada yang buruk. Namun jika melihat rangkanya masih pakai rangka fitur lipat, ini tentu aja membuat orang jadi ragu untuk meminang motor ini. Ya emang sih sejauh ini rangka fitur lipat ini masih jadi pro dan kontra. Karena ada yang bilang itu cuma marketing, terus ada yang bilang itu cuma black campaign dan lainnya. Tapi faktanya semua itu nyata. Kalau tidak nyata, tidak mungkin Honda sampai angkat bicara mengenai rangkanya yang menggunakan silikat. Ya, sampai di situ jelas ya, ISAF masih momok ya menakutkan. Selain rangkanya yang masih menjadi momok menakutkan karena bisa pengapuran, sekarang ada lagi nih, yaitu behelnya yang berbahan dari plastik. Ya, plastik, lebih tepatnya berbahan polipropilen. Namun apakah plastiknya kuat? Jangan ngomongin ketika motornya jatuh dulu, karena kemungkinan besar ketika crashnya cukup keras, behel tersebut ya pasti patah. Kita ngomongin perubahan cuaca dulu. Plastik biasanya tidak akan kuat dengan perubahan cuaca ekstrim alias akan cepat getas. Di Indonesia sendiri cuacanya cukup ekstrim. Siang hari pada jam 12 panas terik, namun jam 1 siang bisa hujan badai. Apakah hal tersebut tidak membuat getas plastik? Tentu aja hal tersebut bisa membuat getas plastik. Namun untuk perihal behel ini kita belum tahu seberapa kuat plastik ini akan bertahan. Yang pasti sih akan kuat tahunan, namun tentu aja tidak akan sekuat dari bahan besi yang dilapisin karet atau apapun itu. Apakah ini downgrade? Upgrade lah, kan semakin terbarukan teknologinya. Iya kan? Dengan perubahan yang bisa dibilang cukup minor aja untuk Scoopy generasi ke-6 atau Scoopy 2025 ini yang hanya berfokus pada eksterior, apakah layak dibeli? Jika kalian suka banget sama model Scoopy dari zaman dulu sampai saat ini, tentu aja Scoopy 2025 sangat layak dibeli. Kenapa? Ya karena dengan adanya perubahan di headlampnya yang modern banget, motor ini tetap dijual di harga yang sama dengan generasi sebelumnya. Yang mana motor ini juga dijual dalam beberapa varian. Misalnya yang energetic dan fashion dijual di harga 22,5 juta rupiah. Kemudian tipe stylish dan prestige dijual di harga 23,3 juta rupiah dan di tipe ini sudah keyless. Apakah layak dibeli? Sepertinya ya layak-layak aja sih dibeli asalkan kalian bisa merawat motor ini. Lebih tepatnya merawat rangkanya. Karena kalau beli motor Honda terbaru, rangkanya harus dirawat. Yang berarti kalian harus sering-sering lihat kolong. Kakak, lagi ngapain kak? Hah? Ini lagi nyari karat? Mana ada? Gak ada sih, ini kan Honda Civic. Nah, iya bener tuh mbaknya. Kalau nggak mau ada karat dan silikat, beli aja Honda Civic. Karena kalau beli Scoopy ya udah pasti ada silikatnya. Silikat ya, jadi ada beberapa silikat di bagian sininya ya kuning-kuning. Dan kuningnya lebih terang nih. Bukan kalau karat kan lebih agak gelap gitu ya. Ini kuningnya silikatnya lebih terang dibandingkan dengan model yang lawas ya. Ya pilihan ditentukan di tangan masing-masing. Kalau mau lihat model dan desain, ya ini emang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya dan terasa banget upgrade-nya. Gimana nih menurut kalian Honda Scoopy ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.